dan pada akhir hayatnya ia akan merasakan tubuhnya sangat nyaman, ringan, dan perasaan yang riang gembira tanpa beban, seolah-olah sudah menyelesaikan mission accomplished seperti itu. Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Namo Buddhaya, dan Shalom. Dan pada video kali ini saya ingin share satu yang sedikit horor, ciri-ciri orang, atau 34 ciri-ciri orang yang akan segera meninggal. Walaupun jodoh, rezeki dan mati itu adalah ranah dari Tuhan, itu adalah ranah dari Yang Maha Kuasa. Tapi ada sastra-sastra memang yang mengulas ciri-ciri orang yang akan segera meninggal. Artinya kita bisa melihat dari ciri-cirinya bahwa orang ini akan segera meninggal. Medis pun bisa seperti itu, dan spiritual pun juga punya rujukannya sendiri. Ini adalah 34 ciri-ciri yang orang yang akan segera pulang ke alam sebenarnya. Tapi ini sebetulnya bukan ciri-ciri semua yang saya ketahui, atau masih banyak ciri-ciri yang tidak bisa saya share di sini, karena ini sifatnya rahasia, sifatnya kudiatmikan, sifatnya adalah tutur-tutur kemoksaan dan sebagainya. Kalau saya share nanti akan menimbulkan akibat yang tidak bagus, akan menimbulkan goncangan jiwa, karena beberapa urian-urian itu memang harus secara pribadi. Ya, artinya ini adalah konsumsi pribadi, konsumsi bagi mereka yang memang pengetahuan pemahamannya harus mencukupi dulu untuk mengetahui ciri-ciri itu, seperti itu. Jadi ini akan menimbulkan kegoncangan jiwa. Makanya di Bali ada istilah ajawiru, jangan men-share sesuatu kepada orang yang awam, atau men-share sesuatu kepada orang yang tidak memiliki kebersihan yang cukup, tidak memiliki wawasan yang cukup, atau tidak memiliki kesadaran yang cukup untuk memahami itu. Dan kembali ke ciri-ciri manusia yang akan meninggal. Menurut sastra Bali digabungkan dengan olah batin dan juga terawangan, dan juga rangkuman dari beberapa sastra. Kemudian ini akan saya rangkum menjadi 34 yang mungkin bisa menjadi konsumsi bagi kalian. Dan apa saja ciri-ciri seorang yang akan menemui ajal? Ini adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal, karena semua manusia pasti akan mati, semua manusia pasti akan kembali ke asalnya. Tak satu pun termasuk saya dan juga Anda di sana. Semua orang pasti meninggal. Dari generasi ke generasi tidak pernah ada yang selamat. Tidak ada manusia yang selamat dari kehidupan ini. Yang pertama, ciri yang pertama adalah seseorang akan mengalami perubahan sikap yang ekstrim secara tiba-tiba. Artinya sangat bertolak belakang. Yang biasanya pemarah, banyak komplain, menjadi tiba-tiba bijaksana dan pengertian. Kemudian yang kedua, bila sering merasa rindu dengan teman masa kecilnya, atau teman yang sudah lebih dulu meninggal, atau lebih dulu meninggalkannya, seperti itu. Dia merasa sangat rindu dengan temannya atau teman-teman masa kecilnya. Ini juga bukanlah ciri-ciri mereka yang segera, walaupun waktunya tidak diketahui, tapi inilah salah satu ciri seperti itu. Kemudian yang ketiga, mulai menjauhi segala urusan dengan manusia, lebih suka menyendiri, sering melamun dan selalu ingin tidur. Jadi lebih banyak menghabiskan waktunya sendiri dan tidur-tiduran, seperti itu. Kemudian yang keempat, yang biasanya pendiam dan penyendiri, akan tiba-tiba banyak bicara dan periang. Demikian juga sebaliknya, seperti itu. Kemudian yang kelima, sering merasa kesepian tanpa tahu penyebabnya, dan mulai memikirkan tentang arti hidupnya sendiri yang pada awalnya tak pernah terlintas sedikit pun pada kehidupannya sebelumnya, seperti itu.
Kemudian yang keenam, mulai merindukan rumahnya sendiri. Namun ketika pulang ke rumahnya, ia merasa itu bukan rumahnya yang sebenarnya. Seperti itu. Ini sebuah perasaan yang aneh. Ini memang bisa dipahami secara batin seperti itu. Yang ketujuh, pada waktu-waktu tertentu mulai merasa tubuhnya walaupun normal, tiba-tiba merasakan dingin menjalar dari telapak kaki ke seluruh tubuhnya, menjalar ke atas sampai dingin menggigil seperti itu. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba ada energi dingin menjalar dari kaki sampai ke kepala seperti itu. Yang kedelapan, bila ini biasanya berlaku untuk mereka yang sudah lama sakit atau sakit diawali dengan sakit seperti itu. Bila bulu keningnya kelihatan kusut, ini sudah mulai ciri-ciri ia akan pulang seperti itu, akan meninggal. Kemudian yang kesembilan, bila anak-anakan matanya sudah tampak kabur. Anak-anakan di sini maksudnya bagian hitam atau retina matanya seperti itu. Kemudian yang 10, bila putih matanya sudah tidak bercahaya lagi. Biasanya kalau normal kan ada kilat-kilatan cahaya yang kemudian kelihatan tidak bercahaya seperti itu. Kemudian yang 11, bila napasnya kedengaran mengorok sampai selama 2 hari. Ini biasanya bagi mereka yang sudah sakit berat seperti itu. Kemudian yang ke-12, bila giginya sudah kelihatan buram. Ini biasanya giginya yang kelihatan mengkilat dan putih, tiba-tiba berapa hari menjadi buram, tidak bercahaya atau mengkilat lagi seperti itu. Kemudian yang ke-13, bila tahi matanya sudah tampak berbuih hitam dan putih. Tahi mata di sini adalah semacam belekan atau apalah namanya itu, kotoran matanya sudah berbuih hitam dan putih seperti itu. Kemudian yang ke-14, bila daun telinganya terkulai layu ke depan. Jadi di sini daun telinga seorang yang segera akan pulang biasanya memang akan layu, terkulai ke depan gitu. Kemudian yang ke-15, bila tatapan matanya tampak kosong atau menerawang. Artinya ketika diajak bicara, ia memang menatap kita, tapi tandanya seolah-olah kosong, seolah-olah tidak ada orangnya, seperti rumah kosong seperti itu. Dan kemudian yang ke-16, bila mulutnya menganga terus. Ini bagi mereka yang sudah tua renta, bagi mereka yang sakit sudah menaun, biasanya seperti itu, mulutnya menganga terus. Kemudian yang ke-17, bila lambung kanan dan kiri terasa nyeri kalau disentuh, dan cenderung perutnya itu terasa keras, terasa kaku seperti itu. Dan kemudian yang ke-18, bila susah menelan makanan walau tidak bermasalah dengan tenggorokan atau kerongkongan, terasa sangat susah menelan makanan, seperti itu cekik begitu. Karena memang setelah mulai terjadi proses yang namanya kematian perlahan-lahan seperti itu. Walaupun dia merasa tubuhnya tidak sakit. Kemudian yang 19, bila pada ubun-ubunnya keluar keringat, bintik-bintik keringat dingin atau kukusin gunung namanya, sebagai pertanda bahwa dewa Iswara telah lenyap gaib dari badannya. Ini saya dapat dari sebuah sastra Bali, ini ciri-ciri orang yang akan meninggal. Dewa Iswara di sini artinya adalah Siwa. Dari Bali adanya Sang Yang Tiga Sakti, Brahma, Wisnu, Iswara, bukan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa, bukan Brahma, Wisnu, Iswara. Iswara di sini artinya adalah Siwa. Kemudian yang ke-20, bila lubang telinga tidak terasa panas kalau disentuh atau diraba. Suatu tanda jika Dewa Kuero telah meninggalkan badannya. Artinya ketika ada seorang yang sakit, kemudian telinganya disentuh, biasanya kan tangan manusia itu ada panasnya, karena manusia itu kan punya kalornya sendiri 36 derajat sekian, tapi dia tidak merasakan panas. Itu satu tanda akan segera pulang seperti itu. Kemudian yang ke-21, bila keluar keringat dari telinganya, satu tanda jika Dewa Bayu telah meninggalkan badannya, atau istilahnya selemetekap
seperti itu. Artinya tanda bahwa memang jiwa bayi sudah meninggalkan badannya. Dan kemudian yang ke-22, bila bulu badannya kelihatan kusut, gersang, berpilin-pilin, dan berminyak, itu juga sebuah tanda. Kemudian yang ke-23, bila ia tidak menyadari segala gerakan badannya, gerakannya sudah di luar kendali pikirannya, artinya spontan, tidak ada sinkronisasi antara pikiran dan juga badannya, sudah reseptornya sudah tidak nyambung seperti itu. Kemudian yang ke-24, bila hidungnya sudah tidak simetris alias bengkok. Ini juga tidak bisa saya jelaskan karena ini sifatnya sesuatu yang pingit, sesuatu yang rahasia seperti itu. Kemudian ke-25, bila tubuhnya sudah berbau sawo atau sabo. Bila dicium orang yang segera meninggal itu baunya memang seperti sabo yang sudah matang. Kemudian yang ke-26, bila ada bercak-bercak merah kebiruan pada tubuhnya. Ini kalau bahasa Balinya namanya sebuh seperti itu. Bila ada sebuh-sebuh, sudah ada bagian dari darah-darahnya yang sudah mulai mengalami kematian seperti itu. Kemudian yang ke-27, bila kulitnya kelihatan pucat kebiruan, biasanya dari mukanya sampai ke seluruh tubuhnya ini kelihatan sangat pucat dan kebiru-biruan, terlepas dari sakit lamanya seperti itu. Ini biasanya ciri ini yang saya katakan bagi mereka yang sudah sakit naun atau sakit beberapa hari, beberapa bulan, tiba-tiba kelihatan pucat kebiruan. Dan kemudian yang ke-28, bila napas yang terhembus dari hidungnya terasa dingin. Artinya kalau ada saudara yang sakit, kita cek napasnya seperti itu, kita taruh tangan, terasa dingin, ini sudah merupakan ciri bahwa akan segera pulang seperti itu. Kemudian yang ke-29, bila ia merasa selalu ada teman di sampingnya padahal lagi sendiri. Ini biasanya sifatnya juga sesuatu yang memang spiritual ya. Memang ia merasa selalu bersama teman walaupun dia sedang sendiri, karena ada istilah sedang dijemput, sedang ditungguin seperti itu. Kemudian yang ke-30, bila mulai merasa sedih yang teramat sedih tanpa sebab yang ia ketahui. Dia tidak tahu entah sedih ini datangnya dari mana. Pokoknya saya merasakan kesedihan yang sangat sedih seperti itu. Kemudian yang 31, ubu-ubunya tampak keluar asap tipis. Ini biasanya bagi mereka yang meninggal dengan cara yang tragis, biasanya sisinya seperti itu. Ya, seperti tabrakan, seperti tertimpa pohon atau apalah yang tergolong mereka yang nyelapati seperti itu. Kemudian yang 32, bila ia menatap setiap anggota keluarganya dengan tatapan yang sangat lama, seolah-olah ini adalah tatapan pandangan yang tidak mau dia lewatkan. Inilah tatapan terakhir, karena tidak akan pernah bertemu lagi dengan orang atau saudara, sanak saudara keluarganya yang dia tatap seperti itu. Kemudian yang ke-33, pendengarannya yang dulu bermasalah tiba-tiba menjadi sensitif dan mendengar sangat jernih, bahkan mendengar suara-suara yang tidak didengar oleh manusia. Seperti itu, seperti mendengar keramaian, seperti mendengar suara gamelan, tabuhan, bahkan mendengar suara-suara dari orang-orang yang sudah meninggal. Dan kemudian yang terakhir, yang ke-34, dan pada akhir hayatnya ia akan merasakan tubuhnya sangat nyaman, ringan, dan perasaan yang riang gembira tanpa beban, seolah sudah menyelesaikan mission accomplished seperti itu. Dia merasa seperti seorang yang sehabis mendapat ujian yang berat, kemudian sangat rindu pulang ke rumah, sangat bergembira untuk kembali pulang ke rumah asalnya seperti itu. Dan mungkin itu 34 ciri mereka yang akan segera pulang, segera meninggal. Tapi ini hanya terbatas pada apa yang boleh saya share
terbatas apa yang boleh saya umumkan atau apa yang boleh saya informasikan buat kalian, karena di Bali ada ya juga yang tergolong yang namanya pingit, ada yang tergolong namanya ranahnya kedemikian, ranahnya kewisesan, ranahnya hal-hal yang berbau magis memang tidak boleh di-share. Jadi saya hanya men-share apa yang bisa atau boleh saya share. Masih banyak sebenarnya ciri-cirinya, tapi ini memang bisa menjadi referensi buat khalayak umum untuk mengetahui ciri-ciri orang meninggal. Karena apa? Karena saya ingin mengajak kalian bahwa semua manusia itu pasti akan mati, dan mengajak kalian untuk mengingat bahwa kalian akan juga meninggal, akan juga mati. Maka lebih dekatlah kepada Tuhan. Maka apapun yang kalian lakukan selama hidup ini, kembalilah kepada sejatinya, kembalilah kepada apa yang benar, seperti itu. Kembalilah mengingat dari mana asal kita, dan untuk apa kita di sini, dan akan kemana kita. Itu tujuan saya sebenarnya, men-share 34 ciri-ciri orang yang akan segera meninggal. Karena manusia semua pasti meninggal tanpa terkecuali. Tidak ada satupun manusia yang bisa keluar hidup-hidup dari kehidupan ini. Dan saya juga mengajak kalian untuk memperbaiki diri, kembali kepada tujuan hidup kalian, menjadi manusia yang memang benar-benar berguna, benar-benar menjadi manusia sejati, seperti itu. Dan tidak terlena tenggelam dalam hiruk pikuk zaman kali juga. Maka kembali kepada fitrah, kembali kepada inti kehidupan. Mulai mengingat kematian, maka akan mengingat Tuhan kalian. Dan mungkin Tuhan yang bisa saya share, dan sampai jumpa pada video berikutnya.